Hafal Al-Quran dan hadis tapi tidak mau beriman. Kisah seperti ini memang ada, baik dalam sejarah Islam maupun zaman modern. Intinya, ilmu tidak selalu otomatis melahirkan iman. Berikut beberapa contoh yang sering dijadikan pelajaran. 1. Iblis. Contoh paling klasik dalam Al-Quran. Ini kisah nyata menurut Al-Quran. Iblis hidup bersama para malaikat, mengenal Allah langsung, tahu perintah Allah, paham kebenaran, tapi tetap menolak sujud kepada Adam karena sombong. Artinya, masalahnya bukan kurang ilmu, tapi hati yang menolak tunduk. 2. Ulama Yahudi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah disebutkan, banyak pendeta Yahudi Madinah hafal Taurat, mengenal ciri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab mereka. Bahkan sebagian berkata, kami mengenalnya seperti mengenal anak kami sendiri. Namun, banyak yang tetap tidak mau beriman karena takut kehilangan kedudukan, fanatisme golongan, dan dengki. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Contoh modern, orang yang belajar Islam sangat dalam tapi murtad. Di zaman sekarang juga ada mantan ustadz, mantan santri, bahkan penghafal Al-Quran yang akhirnya meninggalkan iman. Biasanya bukan karena kurang dalil, tapi karena kecewa pada manusia, bukan pada Islam. Terjebak gaya hidup, luka batin, kesombongan intelektual, atau mengikuti hawa nafsu. Kesimpulannya, Islam mengajarkan ilmu di kepala, iman di hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14 yang artinya, kalian belum beriman tapi baru berserah diri. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi, seorang bisa hafal Quran, hafal hadis, tapi hatinya belum tunduk. Kisah mantan ustadz jadi ateis. Salah satu kisah yang sering dibahas di Indonesia, ditambah pola umum yang terjadi pada banyak mantan ustadz atau aktivis dakwah yang akhirnya mengaku ateis, kisah Ahmad Wahib, aktivis Islam yang akhirnya meragukan iman. Ahmad Wahib lahir 1942 dan wafat 1973, adalah aktivis HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Sangat rajin kajian Islam, menulis refleksi keislaman yang sangat dalam, disegani karena kecerdasannya. Dalam catatan hariannya yang kemudian dibukukan, ia menulis kegelisahan besar tentang Tuhan, takdir, surga neraka, makna ibadah. Awalnya ia ingin memperkuat iman lewat filsafat, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia terlalu menuhankan logika sampai akhirnya semua harus masuk akal dulu baru mau percaya. Wahyu diukur pakai rasio, hati tidak lagi dipakai. Pelan-pelan, ragu, skeptis, kosong, kehilangan rasa iman. Di akhir hidupnya, ia dikenal sebagai sosok yang tidak lagi punya keyakinan agama yang jelas. Bukan karena bodoh, justru karena terlalu mengandalkan akal dan meninggalkan hati. Pola yang hampir selalu sama pada mantan ustadz jadi ateis. Dari banyak kisah di Indonesia maupun luar negeri, polanya mirip. 1. Mulai dari luka, bukan dari dalil. Biasanya ada kecewa pada guru atau jamaah, konflik organisasi, masalah keluarga, ekonomi, atau skandal. Lalu mereka berkata, kalau ini agama, kenapa orang-orangnya begini? Padahal itu manusia, bukan Islam. 2. Akal
dibesarkan hati, dikeringkan. Belajar filsafat dengan agama, skeptisme tapi zikir ditinggal, sholat mulai bolong, Quran tak lagi dibaca untuk hidayah. Ilmu jalan, ruh mati. 3. Ingin kebebasan tapi dibungkus intelektual. Banyak yang akhirnya jujur, lelah dengan aturan, ingin hidup tanpa halal haram, ingin bebas. Lalu ateisme dijadikan pembenaran intelektual. Pembelajaran penting ini yang paling utama, Imam Malik pernah berkata, barang siapa belajar fikih tanpa tasawuf, dia menjadi fasik. Barang siapa bertasawuf tanpa fikih, dia menjadi sesat. Barang siapa menggabungkan keduanya, dia selamat. Artinya, ilmu tanpa menjaga hati berbahaya. Ringkasnya, orang bisa hafal Quran, ceramah, paham hadis, tapi kalau sombong, meninggalkan ibadah, menuhankan logika, mengikuti hawa nafsu, iman bisa copot. Tanda-tanda iman mulai runtuh. Iman jarang runtuh tiba-tiba, biasanya pelan-pelan lewat tanda kecil yang sering dianggap sepele. Berikut tanda-tanda iman mulai runtuh. Berdasarkan pengalaman nyata, banyak orang termasuk mantan ustadz atau aktivis dakwah yang akhirnya jatuh. 1. Merasa sudah pintar, sulit dinasehati. Mulai muncul kalimat dalam hati, aku sudah tahu semua ini. Ustadz itu ilmunya kalah jauh. Ilmu naik, tapi tawaduk turun. Padahal kesombongan adalah pintu utama hilangnya hidayah. 2. Ibadah masih ada, tapi hambar. Masih sholat, tapi tidak khusyuk. Terburu-buru. Quran jarang dibaca. Zikir terasa berat. Ibadah jadi rutinitas, bukan kebutuhan ruh. Ini lampu kuning. 3. Mulai meremehkan dosa kecil. Awalnya cuma sekali, lalu biasa. Pelan-pelan dusta kecil, nonton yang haram, menunda sholat, ghibah, hati mengeras tanpa sadar. 4. Terlalu banyak debat, sedikit doa. Suka adu argumen, nonton konten bantah agama, baca filsafat tanpa bimbingan, tapi jarang sujud lama, minta perlindungan Allah, menangis karena takut dosa. Akal dibesarkan, hati dibiarkan kering. 5. Mudah sinis pada ulama dan orang soleh. Mulai melihat ustadz juga munafik, semua juga bisnis agama. Padahal mungkin ada oknum, tapi hati sudah berburu curiga pada seluruh kebaikan. 6. Dunia makin menarik, akhirat makin jauh. Lebih semangat mengejar uang, status, gaya hidup, daripada ilmu yang menundukkan hati, sholat tepat waktu, memperbaiki akhlak. Ini tanda iman mulai kalah oleh hawa nafsu. 7. Hati sering kosong, gelisah, tapi ditutupi. Banyak yang berkata, aku baik-baik saja, padahal dalam hati kosong, capek, tidak damai. Ini jeritan ruh. Kesimpulannya, iman runtuh bukan karena kurang dalil, tapi karena sombong, dosa dibiarkan, ibadah ditinggal, hati tidak dijaga. Kalau mulai merasa, kok aku begini ya? Itu justru pertanda Allah masih memanggil. Langkah kecil yang sangat membantu. Sholat tepat waktu, baca Quran walau 1 halaman, zikir pagi petang, jauhi konten yang merusak iman, minta pada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.